Baik, berikutnya adalah pengaruh dari kapabilitas rantai pasok. Nah, kalau kapabilitas rantai pasoknya misalnya sering breakdown ya, maka ketidakpastiannya juga meningkat. Misalnya produksinya sering terhenti misalnya ya, maka ketidakpastiannya juga meningkat ya. Kemudian hasilnya, outputnya ya juga tidak sulit untuk diprediksi, maka ketidakpastiannya meningkat ya. Kualitasnya kurang ya. Kemudian kapasitas supply-nya terbatas. Kemudian kapasitas supply-nya tidak fleksibel. Kemudian proses produksinya berubah-ubah gitu ya. Ini akan berakibat kepada meningkatnya ketidakpastian supply. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada tingkatan ya. Tingkatan ketidakpastian demand ya dan pengaruhnya pada beberapa produk ya. Di sini misalnya ada garam ya. Garam ini demand-nya certain ya, stabil gitu kan. Nah, sehingga supply-nya juga stabil ya. Nah, di sisi lain ya, di sini ada perangkat komunikasi yang baru. Ya. Demand-nya juga belum pasti ya. Tinggi berarti ya, ketidakpastiannya tinggi. Nah, begitu juga supply-nya, akibatnya supply-nya juga ya. Nah, kemudian di antara dua produk itu ya, contohnya ada mobil. Nah, mobil ini supply-nya bisa diprediksi ya. Demand-nya tidak pasti ya. Atau supply-nya tidak pasti ya, demand-nya lebih bisa diprediksi. Ya, jadi posisinya di antara supply dan demand yang tidak pasti ya. Jadi dia tidak juga mirip seperti garam ya, sudah jelas kebutuhannya. Tapi tidak juga seperti perangkat komunikasi yang baru, yang tingkat ketidakpastiannya lebih tinggi ya. Nah, di situ ada, di tengah-tengah itu ada juga produk-produk yang itu bervariasi ya, ketidakpastiannya. Nah, itu yang pertama ya, kita memahami tadi di sini ketidakpastian dari customer dan ketidakpastian rantai pasok ya. Nah, berikutnya kita memahami kapabilitas rantai pasok. Nah, yang pertama bagaimana perusahaan itu bisa memenuhi demand ya. Jadi apa strategi terbaik yang dimiliki perusahaan atau kapabilitas terbaik yang dimiliki perusahaan untuk bisa memenuhi demand yang ada. Nah, di sini kita membahas tentang rantai pasok yang responsif ya. Jadi, responsiveness itu adalah kemampuan untuk merespon demand ya dengan range quantity yang lebar. Jadi
Mau pesan 10 bisa, misalnya mau pesan 100 bisa. Itu responsif. Ya. Jadi pilihan-pilihan pemesanan, jumlah pemesanannya itu lebar. Kemudian responsif juga, dia memiliki lead time yang pendek. Ya, jadi mulai dari customer pesan sampai barang itu sampai ke customer ya, itu waktunya pendek. Kemudian supply chain yang responsif juga, dia bisa menghandle variasi produk yang banyak. Ya. Jadi produk yang ditawarkan itu variasinya banyak, itu berarti responsif. Kemudian mampu menawarkan inovasi produk yang tinggi ya. Kemudian bisa memenuhi service level yang tinggi. Nah, ini adalah diantara atribut dari supply chain yang responsif. Jadi ada kuantitinya ya, ada lead time, kemudian ada variasinya, ada inovasi, dan ada service level. Namun yang perlu dipahami bahwa responsiveness itu ya membutuhkan biaya. Ya. Dan efisiensi itu berbanding terbalik ya dengan responsiveness. Jadi efisiensi itu ya terbalik dengan biaya untuk membuat dan mengantarkan barang atau produk kepada customer. Nah, sehingga kita lihat di sini ya. Hubungan ya antara responsif dengan efisien. Jadi kalau responsifnya tinggi, biayanya itu juga tinggi di sini. Artinya kurang efisien. Nah, tapi kalau responsifnya rendah, biayanya juga rendah. Artinya efisiensinya tinggi. Nah, di sini bagaimana perusahaan itu mengatur strateginya antara efisiensi dengan responsif. Nah, ini contoh spektrum dari responsif ya. Jadi dibandingkan dengan efisien. Jadi ada di sini efisiensinya tinggi ya. Artinya biayanya rendah. Di sini ada responsifnya tinggi ya. Ini efisiensinya tinggi, ini responsifnya tinggi. Artinya di sini responsifnya tinggi, biayanya juga tinggi. Nah, yang efisiensinya tinggi apa di sini? Ya, contoh misalnya pabrik baja. Nah, pabrik baja itu demand-nya kan udah jelas ya. Jadwal produk oleh karena itu maka jadwal produksinya juga jelas. Kemudian variasinya juga sedikit. Ya. Kemudian ya sehingga ya tidak fleksibilitasnya juga rendah ya. Artinya apa? Artinya di sini kita bisa membangun suatu rantai pasok yang efisien. Kemudian ada yang di sini sangat responsif ya. Contoh misalnya strategi yang dibangun oleh 7-Eleven di sini. Nah, 7-Eleven itu dia membuat strategi responsif ya di mana barang-barang yang ditawarkan ya itu berubah ya, cepat perubahannya ya, berdasarkan
lokasi ya dan waktu ya. Jadi sangat responsif ya. Karena ini berubah. Jadi beda-beda misalnya yang di satu tempat dengan tempat yang lain ya. Barang-barang yang ditawarkan itu bisa beragam ya. Karena menyesuaikan dengan demand dari customer. Dan kalau misalnya demand-nya berubah ya cepat ya menyesuaikan. Nah, sehingga di sini ada perubahan yang cepat ya dari barang-barang yang ditawarkan ya. Nah, ini responsifnya tinggi. Ya, karena sesuai dengan demand dari customer ya. Perubahan demand dari customer yang tinggi. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian di antara ini ada yang antara ya efisien dengan responsif tadi ya. Ya contoh apa di sini misalnya ada pakaian ya. Pakaian atau tadi contohnya adalah mobil ya. Mobil. Nah, jadi di setiap produk ya itu memiliki karakter yang beragam ya. Sehingga perusahaan harus bisa menyesuaikan strategi sesuai dengan jenis produk yang dijual atau jasa yang ditawarkan. Nah, itu tadi yang kedua ya. Jadi memahami kemampuan rantai pasok ini. Sejauh mana kemampuan rantai pasok kita ya. Baik, ada yang tanyakan dulu sebelum dilanjutkan.